bisa berkelanjutan sampai ke Sion. 500 tahun mendatang, 500 menurun, 500 tahun menurun, mendatang menurun panjang sampai ke pintu gerbang jannah, dan di jannah abadan. Sahabat Madinah, ada nggak visi yang sehebat ini? Tidak ada. Ini visi paling hebat. Visi yang diajarkan kepada para sahabat, dan sahabat memegang kuat visi yang diajarkan oleh Rasulnya. Kami ingin sampai ke abadan dalam jannah. Nah, ini hari ini kita kondisinya, salah satu kondisi umat hari ini adalah sudah malas membayangkan jannah, sudah malas membayangkan maut, masyar, padahal sudah menjadi nasib kita akan melewati itu semua, akan menjadi orang yang berhasil abadan di jannah atau tidak berhasil. Nah, ini visi yang paling hebat. Kalau visi ini dipegang kokoh, maka manusia akan naon kejadiannya, orang yang jannah, orang yang seperti apa yang Rasulullah contohkan. Iya, lampang. Ya. Visi menentukan cita-cita. Bagaimana supaya berhasil sampai ke jannah? Apa kuncinya? Ya. Kuncinya adalah pemilik jannahnya. Dapat izin mau pemilik jannah, dapat restu dari pemilik jannah untuk bisa tinggal di jannah. Maka bagaimana menggapai Allah? Apa yang menggapai Allah ini seperti apa? Ini sebuah cita-cita yang nilainya juga spektakuler di mata manusia. Karena cita-cita itu sama. Seluruh bangsa di dunia, mau itu orang hitam, mau orang putih, mau orang belut, Indian, mau orang yang sipit, berotot, sama cita-cita pengen setinggi langit. Cita-cita apa ya? Setinggi langit. Setuju deh? Ya, waktu kita SD dulu ditalus ke guru-guru deh. Yuki kita naon, abdi mah hoyong jadi pilot. Wah, keren. Ya. Ayo lagi teman-teman sebelah. Tadi jadi naon, jadi dokter. Wah, bagus kamu. Ayah sekali ini rencana bapak itu soal sepatu di Cibudapatu, apa namanya teh, soal sepatu begitu di Jalan Malabar, ya. Apa namanya, Cibudapatu, Kosambi, SMP 4 gitu ya, soal sepatu gitu ya. Jadi jadi nama nih, guru ditanya, abdi mah bu bertiga. Bapak saya itu soal sepatu, saya tidak soal sepatu. Sehingga kan semua ketawa satu kelas. Kenapa? Cita-citanya kecil. Orang lain semua sudah jadi tinggi, pengen jadi pilot, pengen jadi presiden, pengen jadi dokter, pengen jadi apa. Ini tidak bisa. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan cita-cita itu tidak cuma setinggi langit seperti apa yang dicita-citakan oleh orang saat ini. Semua orang di dunia hari ini cita-citanya setinggi langit. Cita-cita itu harus setinggi langit. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan cita-cita itu tidak hanya setinggi langit, tapi 7 lapis langit sampai ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita kita 7 lapis langit sampai ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci jannah. Ini kuncinya supaya jannah itu menggapai ridhonya pemilik surganya, pemilik jannahnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ikutinya? Contoh sampel sempurna sudah diturunkan oleh Allah dalam bentuk yang mudah ditiru dan mudah diikuti. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan ke muka bumi. Nih sampel, ikuti, beres. Sesimpel itu.
Begitu adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umat akhir zaman. Visinya dibuatkan dengan jelas dan detail yang dahulu tidak semua umat sebelumnya dapat cerita ini dengan detail. Detailisasi bagaimana jannah, bagaimana jahanam, bagaimana beratnya sirat dan sebagainya. Umat sebelumnya tidak sedetail ini. Tapi umat Rasulullah SAW didetailisasi sangat detail. Visi kehidupan. Bagaimana menggapai ridhonya Allah, terus bagaimana caranya ikuti Rasulullah SAW. Beres sudah. Nah, ini semua perkara ini siapa yang ngejar? Yang ngejar adalah hasrat kita. Yang ngejar hasrat. Yang ngejar obsesi. Yang ngejar keinginan kita. Banyak orang saat ini salah kalau berpikir tahu akan mengejar. Tidak. Yang mengejar bukan tahunya, tapi hasratnya. Tahu tentang agama, tahu tentang jannah, tapi terhayal dan mau udah. Contoh ya, contoh orang tahu dengan orang ingin. Saya disekolahkan oleh bapak saya sekolah sastra, sekolah ekonomi, bisa sekolah ekonomi, sekolah sastra. Dan terhayal. Jadi orang ahli ekonomi nggak pengen, jadi sastrawan juga nggak pengen, jadi pemain band. Dan hasrat lain pemain band. Tahu tentang ilmu ekonomi, tahu tentang ilmu sastra, tahu sejarah sastra, tahu diamalkan itu dari pemain band. Ada perbedaan antara tahu dengan hasrat, keinginan. Maka yang mesti dirubah adalah hasrat kita. Hasrat kita. Apa yang membuat kita tahu tentang ini agama, tentang Rasul, tentang baca Quran, tentang hadis, harus terbenam menjadi hasrat yang hebat. Menjadi hasrat yang hebat. Ini yang disebut dalam agama kita iman. Iman itu hasrat. Kalau hasratnya kecil, imannya mengecil. Kalau obsesinya nggak ada, nah berarti nggak ada iman. Nggak obsesi nggak ada. Tuh hoyong Allah, tuh hoyong sunnah tuh hoyong. Cuek, lempeng galau gitu. Bunga bengong, kali botol buka cekek botol, kali isi gelis torelan, ya cubingin, ya. Ya tapi mah uli, kamu gede uli kegalauan, ya. Kenapa? Nggak ada obsesi untuk mendapatkan tadi apa yang dibocorkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah inilah PR kita ibu. Bagaimana kita membangkitkan hasrat, bagaimana kita membangkitkan keinginan, bagaimana kita membangkitkan keinginan sehingga sampai titik yang tinggi, meledak-ledak dan ingin. Yang disebut obsesi. Jadi kalau cuma keinginan baru keinginan. Tapi kalau obsesi keras kuat, saya obsesi, kudu jadi dokter. Waduh, udah kita berapa ya? Ada yang halangan tabrak, ada yang kasih izin, saya mau jadi dokter tabrak. Kenapa? Obsesi besar. Nah, obsesi besar ini harus dipakai untuk agama. Obsesi besar itu sifat itu apa itu agama? Yang tadi itu tujuannya. Tujuannya dapatkan jangan dari Allah, ikuti Rasulullah SAW. Semuanya completely ikuti Rasulullah SAW. Ya. Inilah jalan-jalan menuju sukses sebelumnya, jalan-jalan menuju kebahagiaan sebelumnya. Saya dulu azan sholat itu, azan sholat tengah terus. Yang kau nikmat itu adalah punya uang, beli mobil mewah. Oh, buat saya itu banyak nikmat. Beli tabungan, tabungnya lama, tabungnya mahal. Pakai 2 bulan bosan. Nabung lah hese, dipakai dengan 2 bulan bosan. Supaya tidak bosan, dimodalan deh. Dulu dimodalan deh. Ganti kalau aku mahal, jangan karena mahal. Menghargai 20 juta dan 20 juta. Tempel deh mobil. Senang deh. Mobilan deh. Seberapa lama senangnya? Cuma 1 minggu. Bosan tuh.
Jadi dunia mah gitu, hanya menawarkan sesuatu yang jika nangen-nangen diusahakan aja saya mesti pakai sebenarnya. Ya. Tapi mari kita buka hati kita dan pengalaman-pengalaman rohani kita di dalam agama. Nikmatnya tidak berseri, Ibu. Nikmatnya tidak berbanding. Ya. Kalau menikmati dunia, saya bisa ceritakan ulang. Saya bisa ceritakan ulang. Ya. Itulah dunia. Tapi nikmat-nikmat amal yang contohkan Rasulullah SAW, kalau benar caranya, amalnya benar, maka dia akan merasakan nikmat-nikmat yang fantastis yang gak bisa diceritakan kembali, saking hebatnya. Saking hebatnya. Kalau nikmat dunia ini bisa ceritakan kembali, aku mau rasakan kemerek mobil naik 200 km per jam, jam listrik, cem, bisa ceritakan kembali. Bagaimana nikmatnya hutan di daerah Anda? Bagaimana nikmatnya ekstasi misalnya, bisa ceritakan kembali. Dia kayak merinding aja dia, mabuk aja dia, bisa ceritakan kembali. Tapi nikmat ini agama, banyak orang seringkali cuma bisa nangis. Cuma bisa nangis, ya Allah, benar-benar nikmat-nikmat. Inilah bocoran-bocoran bahagia di surga. Inilah bocoran-bocoran. Nah, ibu, bapak, jangan sia-siakan ini. Jangan sia-siakan kenikmatan di dalam amal-amal. Tangkap ya, dan resapi. Karena yang bisa meresapi, karena ini perkara rohania, maka yang bisa meresapinya adalah perkara luar rohania. Jangan sampai kita masuk dalam amal-amal tapi garing, tapi hilang kenikmatan, atau cuma jadi ritual-ritual yang kosong saja. Sayang, ya, sayang. Karena rasa yang hebat inilah yang akan membuat nilai iman ibu naik. Bapak naik. Aduh, tadi sholat subuh, mudah-mudahan beri, hayang beri sholat subuh, ingin lagi, karena hebat rasanya. Ada kenikmatannya. Tapi kalau kita nggak tangkap nikmatnya, jika terpenjara, sholat subuh, aduh, sholat subuh, aduh. Kenapa? Karena tidak berusaha menangkap kenikmatan di dalam ibadah. Ya. Rasul kalau sampai sholat malam itu sampai nangis, sampai merbul-bul kakinya. Ditanya oleh istri beliau, ya, Aisyah bin Nurha, ditanya, kenapa Anda ini Rasul? Ya, kamu mesti menangis dalam sholat, mesti menangis seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kenapa saya tidak berhak untuk merasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan? Tandanya apa? Tandanya dibuka semua pikirnya, rasanya, semua estetika dalam dirinya. Panca indera dibuka untuk menangkap keagungan dan kenikmatan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita mengembalikan iman-iman kita kepada perkara-perkara yang fantastis dalam kehidupan. Saya orang yang dahulu selalu salah mencari kenikmatan, menganggap nikmat buka motornya tidak ada coba, nikmat geber-geberan naik motor coba, nikmat geber-geberan naik mobil coba, nikmat kencan dari video coba. mencoba kenikmatan yang lain, dan salah semua. Semuanya kembali kepada hamba. Semuanya malah membuat jerumus kepada persoalan-persoalan yang pernah beres dalam kehidupan. Ternyata kenikmatan sudah diberi oleh Allah untuk manusia. Manusia ini adalah makhluk jannah. Calon menjadi makhluk jannah, maka kenikmatan-kenikmatan yang didapat pun yang ingin spektakuler, yang ingin merasa bahagia, yang ingin merasa terpenuhi segala kenikmatannya hanya ada dalam amal-amal agama. Hanya ada di dalam amal-amal. Inilah kenikmatan sesungguhnya. Inilah kenikmatan sesungguhnya. Istri saya, ikut kebetulan istri saya. Ya. Istri saya dulu jangan baca Quran, menjalankan perkara-perkara yang berat untuk agama. Perkara yang juga berat mengerjakannya.
Perkara salat tepat waktu aja berat, perkara wudhu aja susah dan sebagainya. Tapi setelah ketemu kenikmatan, maka nggak bisa diganggu. Ambu nggak mau diganggu. Habis sholat subuh sampai isrok, Ambu hanya tugas baca Quran. Dia begitu. Sampai hari ini kecanduan baca Quran. Minimal 1 juz satu hari. Gak mau diganggu. Kenapa? Kenikmatannya dapat. Nah ini kalau sudah kenikmatan dapat, pasti nggak akan lari. Orang nggak akan mau kabur karena minat, karena nikmat, karena merasa semua urusan-urusan menjadi mudah baginya. Ya, ibu-ibunya siapkan. Nah ini saya mah cuman bercerita pengalaman. Ya. Saya buat Ustaz, lagi saya buat Ustaz. Kalau Ustaz ada ajakan, ya, menerangkan teorinya dan menerangkan cara-cara yang lebih benar ya. Saya cuma pengalaman kehidupan saya. Dan pengalaman di dalam agama ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Semua petualangan manusia sudah Allah tetapkan di dalam agama. Kalau petualangan agama ini yang diambil saya, termasuk petualangan yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk ambil kerja-kerja agama, seperti khuruj keluar di jalan Allah, berangkat antara agama ke negara lain, antara agama ke suku-suku bangsa lain. Ini juga adalah sebuah petualangan fantastis rohaniah yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dahulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, maka sahabat ini bekerja mengatakan agama. Hanya dengan 20 tahun, sepertiga dunia, 2/3 dunia, 60% dunia mengenal Islam. Hanya dengan 20 tahun. Dengan cara apa? Dengan cara dakwahnya Rasulullah SAW. Keluar dari jalan Allah, mengantarkan agama sampai ke pintu-pintu orang-orang di luar agama Islam. Luar yang kita. Ini juga adalah jalan-jalan yang membuat kita makin cinta kepada ini agama. Karena dengan kita memperjuangkan ini agama, maka sebetulnya yang pertama diperbaiki dari diri kita. Makin lama kita makin cinta. Contoh sederhana, saya tahun ini kemarin keluar ke Papua New Guinea, sebuah suku bangsa yang berantakan. Ada 8.300 suku bangsa dan bahasa. Jadi mereka itu 8.300 suku. Mereka tidak mengenal Islam. Yang mereka itu cuma ada Islam di satu kota, di ibu kota saja. Sisanya agamanya tidak jelas. Nasrani dia, animisme dia. Begitu diantarkan syahadat, mereka antusias bersyahadat. Setelah mereka bersyahadat, kami ajarkan Al-Fatihah. Untuk sebuah Al-Fatihah butuh waktu 6 hari, Pak. 6 hari. Kenapa saya butuh 6 hari? Karena mereka belum pernah dengar bahasa Arab sama sekali, belum pernah dengar tilawah Al-Quran sama sekali. Jadi mereka seperti mendengar, seperti kita kalau mendengar bahasa Rusia, lagu Rusia, tidak dengar, kita apalkan, bisa mau hese. Terus deh, ayo lagu Rusia di setel, kiri kan kiri, apalkan, aliur, ngomongnya ngomong-ngomongnya, tiba-tiba apalkan lagu Rusia. Nah begitu juga mereka. Ketika mereka mendengar Al-Fatihah, mereka bingung. Mesti bagaimana? Bismillah itu harus diulang hampir 1 jam baru mereka bisa bilang Bismillah. Bismillah, 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 Bismillah. Terus deh 50 kali baru bisa Bismillah. Hirahman, 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 Hirahman. Sampai 50 kali baru bisa Hirahman. Nirrohim, 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 Nirrohim. Terus deh sampai 50 kali baru bisa Nirrohim. Disatuin Bismillahirrahmanirrahim, kacau lagi Bismillahirrahmanirrahim. Betapa sulitnya kita ini berkutu. Saya nangis mengajarkan Bismillah. Saya lupa kapan saya mengucapkan Bismillah pertama. Siapa yang ngajarin? Ibu, bapak, kakek, ustaz, paman, kakak. Siapa yang lupa? Kenapa sudah lupa? Karena negara kita Islam sangat hidup. Kata Bismillahirrahmanirrahim sudah jadi bicara umum. Orang Kristen Nasrani pun bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim. Orang Buddha di negara Indonesia bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim.
ini setelah mengatakan ini agama, akhirnya kita makin cinta kepada ini agama. Ya Allah, beruntungnya saya lahir di sebuah negara yang sudah muslim. Beruntungnya saya masjid-masjid ada di jutaan masjid di Indonesia. Mereka itu sholat di depan padang rumput, gak ada air bersih, dari air gak ada. Jadi sholat pakai air coklat dari sungai yang baunya juga anyir. Alhamdulillah ya Allah, negara kurang China seger biasa masalah. Ya Allah, alhamdulillah negara kami ini punya jutaan ulama yang bisa ditanya belajar setiap hari pada siapa saja, ulama-ulama besar yang bisa dimintai pertolongan, tolong ajarin saya, tolong ajarin saya. Banyak mereka itu bingung untuk bisa kalimat syahadat saja bingung, untuk bisa Al-Fatihah saja 6 hari. Ya, nah ini tugas kita, Bapak Ibu. Jadi sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah diberi agama. Ya, mungkin kita kalau kita ketemu dengan ustaz, dengan ulama kita ya orang bodoh. Tapi mari kita bandingkan dengan orang Jepang, bandingkan dengan orang Amerika, bandingkan dengan orang Afrika. Banyak yang tidak tahu tentang ini agama, banyak yang tidak tahu tentang Rasulullah SAW, banyak yang tidak tahu tentang sholat, bagaimana perjalanan ke jannah, mereka tidak tahu sama sekali. Jadi setelah mereka dengar tentang ini agama, mereka menangis. Mereka bilang, kalian jangan berhenti mengirim guru-guru kepada kami. Gitu. Ya, tugas kita semua. Ya, Bapak Ibu, tugas kita semua. Antarkan agama, maka kita menjadi suku bangsa yang besar. Seperti dahulu bagaimana Quraisy, suku bangsa yang biadab, menjadi suku bangsa yang hebat, terkenal sampai hari ini. Terkenal sampai hari ini. Karena apa? Karena mereka mengerjakan, mengantarkan agama ke seluruh dunia. Ya. Kita ini dijadikan umat Islam terbesar di dunia. Bagi yang sudah pernah ke Arab, atau yang sudah pernah ke Mesir, atau pernah kemana, atau pernah ke India, ke Pakistan, mereka kalau ketemu dengan kita, where are you come from? Indonesia. Oh, yang dicium. Kenapa? Mereka tahu ini saudara tua kami, orang Indonesia, umat Islam terbesar di dunia. Sampai berbuat tolol pun mereka restui. Hari smoking, ya, I'm smoker. Kan dibawa ke dalam ruangan kepala sekolahnya di madrasah besar, ditaruh di dalam ruangan. Jangan keluar di luar, banyak santri, rokoknya di sini aja, ini rokok. Gitu oleh ulamanya, saking hormatnya kepada saudara tua, orang Islam dari Indonesia. Ini tanda kemuliaan, ini tanda kemuliaan. Kita mungkin bukan negara yang sukses untuk menjadi eksportir minyak. Kita bukan negara yang sukses untuk menjadi eksportir tanaman, buah-buahan dan sebagainya. Tapi yakinilah bahwa kita ini negara yang harus menjadi sukses untuk menjadi pengantar ekspor agama. Ya, insyaallah itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat lagi pada kita, khususnya pada kita semua, pada diri saya sendiri. Ya. Bagaimana meneruskan cita-cita Rasulullah SAW bahwa agama ini harus sampai kepada bayi-bayi terakhir. Inilah tanda cinta kasih yang paling tinggi. Ya. Kalau Bapak dulu punya orang tua mau meninggal Bapak kita dahulu, ya, bilang kepada kita, yuk kita dia, Bapak kesana naon, Oman jaga adik-adik mana? Oman kapan tuan dijual? Oman eta mobil ada yang Ustaz eta ameh boga mobil yang urusan agama, maka kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Adik-adik kita urus. Adik pernikahan bapak yang terakhir, mobil bawa kasih Ustaz, dia hadiah itu bapak saya almarhum, dia catat tanah perlu dijual di kebonan dan sebagainya. Ini amanah bapak saya. Inilah orang yang memegang amanah atas perkara yang paling penting. Tahu nggak perkara yang paling penting yang diminta oleh Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal? Perkara wanita, perkara sholat,
umat, perkara ini, perkara umat Rasulullah SAW, perkara sholat, dan perkara wanita. Maka sudah ditugas kita, kalau memang cinta Rasulullah SAW, pegang ini perkara, tiga perkara, dan wujudkan apa yang jadi pesan Rasulullah SAW di hari akhir. Ya, insyaallah. Apa keuntungannya? Keuntungannya tentu saja, bapak-bapak, ibu-ibu tidak hanya dapatkan jannah, tapi dapatkan pemilik jannahnya dan dapatkan Rasulullah SAW. Ya, ini semua cerita kita semua. Cerita kita semua pasti pengen, mungkin enggak. Ya, pengen kalau misalnya punya rumah satu komplek dengan dua kita. Ya, terus misalnya punya idola Raffi Ahmad, ayo berhubungi kisah kali punya Raffi Ahmad. Jadi ibu harus ya. Kita punya kesempatan itu, kita bakal punya kesempatan untuk satu komplek dengan Rasulullah SAW. Apa caranya? Cara cuma satu, teruskan kerja Rasulullah SAW. Ya, soalnya ini nanti belajar kerja, bagaimana belajar kerja ini, saya diajarkan kerja ini adalah lewat program 3 hari. Ya, lewat program 3 hari. 3 hari di masjid belajar jadi pengantar agama atau untuk menghadap pintu. Belajar amalkan sunnah di dalam kehidupan. Nanti yang dijual ke negara-negara asing, yang dijual ekspor ke Amerika, ke Eropa adalah lifestyle Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lifestyle Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dijual. Kita ekspor agama itu mengislamkan orang itu. Apa yang mereka ingin lihat? Lifestyle Rasulullah SAW. Setelah kita datang, kita makan seperti bagaimana contoh Rasulullah SAW. Kita berpakaian seperti Rasulullah SAW. Kita berkegiatan seperti Rasulullah SAW. Mereka langsung mendatangi kita dan berhenti nanya. Lagi. Setengah hari kemudian mereka datang. Kami ingin bersahadat. Gitu. Semudah itu. Semudah itu. Ya. Jadi bagaimana kita kembalikan gaya hidup Rasulullah SAW jadi gaya hidup kita, belajar dalam 3 hari, dalam kitab, ya, belajar menghidupkan sunnah Rasulullah SAW selama 24 jam kali 3, jadi 72 jam. Insya Allah dalam 72 jam nanti tiba-tiba kita jadi punya keinginan atau punya rasa memiliki geningan, gaya hidup Rasulullah. Geningan gaya hidup sahabiahnya. Begitu. Ya. Nanti akan ketemu dengan rasa naik iman yang hebat dan gak mau kehilangan rasa nikmat yang hebat. Atas ini amal-amal. Ya. Saya alhamdulillah isi saya sekarang senang sekali. Semua dalam kehidupan dalam amal-amal agama dan dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Senang silaturahmi, kalau dulu senang silaturahmi kan rupi belajar itu belajar ini. Akhirnya bukan rupi perkara perjalanan manusia menuju jannah. Ya, siapa yang kemudian nanti ada para penanggung jawab di sini, ya, untuk bisa bikin program bagaimana kita masuk ke dalam gaya hidup yang Rasulullah SAW 72 jam. Ya. Kemudian nanti diulang, nanti supaya kuat, supaya bisa diulang lagi, bulan depannya bikin lagi 72 jam, bikin lagi 72 jam. Hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu kalian bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kamu abdi khususnya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu saudara, dan mudah-mudahan menular karena lifestyle itu harus ditularkan. Kalau kita nggak ikut lifestyle yang Rasulullah SAW, maka kita akan jadi ikut lifestyle-nya orang yang jadi ikut lifestyle-nya orang Amerika, jadi ikut lifestyle-nya orang Jepang, jadi ikut lifestyle-nya orang-orang yang nggak ada contoh keselamatan dalam kehidupan. Nah ini jangan sampai, ya, karena sesungguhnya lifestyle kita ini sudah dicontohkan dengan salah satu orang sahabat Rasulullah SAW. Ya, soalnya Bapak Ibu itu tadi ajaran sampai itu nanti kemudian memberikan kita semangat lagi. Jangan lupa tadi cita-cita tertinggi sampai ke 7 lapis langit sampai ke atas Allah.
visi yang paling hebat sampai abadan-abadan di jannah. Ya. Bagaimana mendapatkannya? Harus dapat ridhonya Allah, ikuti caranya Rasulullah SAW. Ya. Dan untuk itu supaya kita bisa berlatih terus berlatih masuk ke dalam lifestyle Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kita untuk 72 jam itu metode yang buat saya paling mudah. Saya dulu berubah dengan cara cepat dengan cara itu. 72 jam masuk masjid, ikut kegiatan dari mulai mau tidur seperti Rasulullah, mau tidur masuk masjid semuanya seperti cara Rasulullah. Selesai pulang 72 jam pulang ke rumah jadi kebiasaan. Pengen tidur seperti Rasulullah, pengen makan seperti Rasulullah, pengen berjumpa dengan istriku dengan cara Rasulullah. Apa yang jadi istri jauh lebih mencintai kita? Apa? Merasa istri jauh lebih menghargai kita. Karena dia merasa dunia tidak akan yang kenapa tidak bisa memberikan kenyataan? Karena kita belajar mencapai kenyataan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW contoh hebat dari rasa cinta yang paling hebat. Ya, misalnya, sekali lagi mohon maaf kepada bapak ibu saudara penjenengan, ya, saya ini pasti banyak menyampaikan salah, ya, karena saya ini bukan orang yang baik yang benar. Ya, yang benar pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiknya juga pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengampuni saya dan Allah juga mohon maaf. Ya, mohon maaf atas segala apa yang salah saya sampaikan dan supaya sempurna di perkara dari kita majelis. Semoga Allah berbihamdi, semoga Allah berbihamdi kerasa kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan Bu, lanjutkan. Lanjutkan.